الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah sahabat dan ahlul bait putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Dan kita sudah berada di penghujung pembahasan terkait dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan musibah yang paling besar yang pernah dialami oleh umat Islam. Tidak ada musibah yang melebihi musibah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini dinilai sahih oleh para ahli hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza asaba ahadakum musibah falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'zamil masaib." Apabila salah seorang dari kalian ditimpa musibah, maka hendaklah dia mengingat-ingat musibah yang dia alami ketika ia ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya musibah tersebut, musibah wafatnya Nabi, min a'zamil masaib, merupakan musibah yang paling besar atau termasuk musibah yang paling besar dalam kehidupan umat manusia. Dengan kata lain, kalau hari ini ada di antara kita yang meninggal anaknya, itu musibahnya belum seberapa dibandingkan dengan musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang meninggal orang tuanya, meninggal istri atau suaminya, kata Nabi, ingat-ingat ada musibah lain yang lebih besar. Jadi musibah kita yang kita alami ini belum apa-apa dibandingkan dengan musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah wafatnya Rasulullah itu tidak hanya musibah bagi umat yang ada pada zaman itu. Bukan hanya musibah bagi Abu Bakar, bagi Umar, bagi Fatimah, bagi Aisyah, bagi Ali. Tapi musibah bagi kita juga yang tidak hidup pada zaman Rasulullah. Karena lafaz hadisnya mengatakan, فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي. Hendaklah dia mengingat-ingat musibahnya, musibah dirinya itu ketika ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah tidak lagi bersama kita. Jadi tidak ada apa-apanya musibah ini. Jika demikian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalaulah umat ini merasakan bahwa musibah wafatnya Rasulullah itu adalah musibah yang paling besar, maka bagaimana dengan Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghabiskan hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak dia dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, dia sudah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama Rasulullah, bersama Khadijah ibundanya. Sampai Nabi diangkat menjadi rasul usia 40 tahun, kemudian Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Fatimah bersama ayahandanya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perjuangannya. Pahit getir perjuangan dia rasakan itu semua. Dia saksikan. Kesedihan Rasulullah dia rasakan, kesusahan Rasulullah dia rasakan. Bahkan setelah ibundanya meninggal, Khadijah meninggal dunia, Fatimah itu menggantikan posisi ibunya yang mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah belum beristri, belum menikah dengan istri kedua, istri Saudah bintu Zam'ah. Itu yang mengurusnya Fatimah itu. Makanya Fatimah dipanggil dengan gelar Ummu Abiha, ibu dari ayahnya sendiri. Jadi seolah-olah peran dia seperti ibu dari ayahnya sendiri. Rasulullah itu ayahandanya, tapi dia seperti ibu Rasulullah, mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan minumnya dia urus, seperti layaknya seorang ibu mengurus anaknya. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Di sana pun dimulai babak baru dari perjuangan Islam. 10 tahun Nabi berdakwah di sana. Fatimah pun bersama Rasulullah, walaupun tidak serumah lagi karena dia sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi tetap dalam perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan, Fatimah ini termasuk wanita yang paling banyak berhubungan langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya, yang paling paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain istri-istri Nabi itu. Kalau istri-istri Rasulullah hanya mengenal Rasulullah ketika sudah menjadi istri beliau, menjadi ummul mukminin, serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu, siapa yang bersama Rasulullah? Antara lain adalah Fatimah radhiyallahu anha. Dan seluruh anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia semasa Rasulullah masih hidup. Tinggal satu-satunya orang yang hidup setelah Rasulullah wafat dari anak Rasulullah itu hanyalah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kalau musibah wafatnya Nabi itu begitu besar dirasakan oleh para sahabat, bagaimana dengan Fatimah radhiyallahu anha? Kita bisa bayangkan betapa besarnya kesabaran dari seorang Fatimah ketika menghadapi musibah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, sebelum Rasulullah wafat itu sudah ada tanda-tandanya. Bahkan seorang nabi atau seorang rasul itu sebelum wafat itu datang utusan dari Allah, malaikat, memberitahukan dan memberi pilihan. Di pilihannya itu mau meninggal sekarang atau nanti. Tentu pilihan rasul itu sesuai dengan takdirnya. Tidak mungkin meleset. Takdirnya meninggal tanggal sekian. Seorang nabi memilih tanggal lain, tidak mungkin. Pilihannya pasti tepat seperti takdirnya itu. Ada pemberitahuan kepada nabi tersebut, pada rasul tersebut. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung ada tanda-tandanya. Seperti yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Dari ucapan-ucapan Rasulullah, dari
tindak tanduk Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa beliau sudah tidak lama lagi hidup bersama umat, akan segera pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun surah ya, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Setelah ayat itu turun atau surah itu turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca di dalam sujudnya doa subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini salah satu doa yang dibaca dalam sujud. Selain subhana rabbiyal a'la, ada doanya subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Karena Rasulullah melaksanakan perintah Allah itu dalam surah itu. Ketika kemenangan Allah sudah datang, pertolongan dari Allah sudah datang, kemenangan diberikan kepada kaum muslimin, dan manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka fasabbih bihamdi rabbik, maka sucikanlah Allah itu dengan banyak-banyak memujinya, wastaghfir, dan mohon ampun kepadanya. Jadi tasbih, tahmid, dan istighfar. Maka Nabi membaca subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Di situ ada unsur tasbih, subhanakallahumma wa bihamdik, ada unsur tahmid, dan ada unsur istighfar, Allahumma ighfirli. Nabi terus membaca itu dalam sujudnya sampai wafat. Dalam satu riwayat disebutkan sampai beliau wafat. Bahkan suatu ketika sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain tentang makna dari surah ini, Idza jaa nasrullah. Dalam sebuah majelis, di situ dihadiri oleh sahabat-sahabat senior, ada Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang sudah tua. Dan di situ dihadirkan Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang masih sangat muda, umurnya masih muda sekali. Karena ada kecemburuan di kalangan para sahabat. Mereka mengatakan, kenapa ini Abdullah bin Abbas selalu dibawa, diikut sertakan oleh Umar dalam rapat-rapat seperti ini. Rapat-rapat yang dihadiri oleh orang-orang dewasa, orang-orang senior. Dia kan masih kecil. Kalau dia dihadirkan oleh Khalifah Umar, kenapa anak kami tidak dihadirkan? Kami juga punya anak seperti dia. Maka pada hari itu Umar bin Khattab ingin memperlihatkan kelebihan Abdullah bin Abbas ini, sepupu Rasulullah ini. Walaupun usianya masih muda, tapi jangkauan berfikirnya itu melebihi orang-orang dewasa, orang-orang tua. Jadi masalah ilmu ini tidak melihat usia juga. Boleh jadi yang lebih muda itu ilmunya lebih dalam, pemahamannya terhadap agama lebih dalam daripada orang yang usianya sudah tua. Pada saat itu di majelis itu Umar bin Khattab ingin memperlihatkan kehebatan Abdullah bin Abbas ini. Orang yang pernah didoakan oleh Nabi dengan doa yang mustajab. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadikan anak ini faqih dalam agamanya dan ajarkan kepada dia tafsir, ta'wil dari Al-Quran itu. Makna-makna yang terkandung, yang tersirat dalam Al-Quran itu. Ditanya oleh Umar bin Khattab, apa yang kalian ketahui tentang ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Akhirnya sahabat-sahabat tua tadi menafsirkan secara sangat sederhana lah begitu. Ditafsirkan secara harfiah begitu ayat itu. Tidak begitu mendalam. Ya, idza jaa nasrullah dia tafsirkan apabila pertolongan Allah datang, kemenangan sudah datang, kita disuruh bersyukur, bertasbih, memuji Allah, beristighfar. Dalam bentuk sebuah penafsiran yang sederhana. Kemudian Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah seperti itu? Pada saat itu Abdullah bin Abbas mengatakan, maksud dari idza jaa nasrullah itu adalah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya idza jaa nasrullah menunjukkan bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Itu pemberitahuan dari Allah. Bahwa agama ini sudah dimenangkan, agama ini sudah disempurnakan. Maka setelah agama ini disempurnakan, tugas-tugas Rasulullah sudah tuntas, berarti setelah itu Rasulullah akan pergi meninggalkan kita. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi surah ini berkaitan dengan dekatnya ajal Rasulullah. Walaupun dalam surah ini tidak disebut kata-kata ajal, tidak ada menyinggung bahawa Rasulullah akan meninggal, akan wafat, tidak ada. Itulah bedanya tafsir dengan takwil. Ya, sebagian ulama membedakan antara tafsir dengan takwil. Kalau tafsir itu sekedar menjelaskan kandungan makna dari sebuah ayat itu secara umum begitu. Kalau takwil itu makna yang tersirat. Kalau tafsir itu makna yang tersurat. Kalau saya mengatakan saya haus umpamanya, ya mungkin Bapak Ibu akan menafsirkan haus itu maksudnya, oh Syekh Irwanto ini belum minum berarti. Jadi dia sedang haus. Itu tafsir. Tapi kalau takwil, saya katakan saya haus, itu artinya ada seseorang yang membawakan air untuk saya minum. Ketika saya mengatakan saya haus, tiba-tiba datang orang membawakan minum, itu berarti situ takwil itu. Ada makna yang tersirat. Makanya Abdullah bin Abbas menguasai itu ilmu takwil. Wa'allimhu ta'wil. Idza jaa nasrullah tidak berbicara masalah wafatnya Nabi, tidak. Dia bicara masalah Allah telah memberikan kemenangan kepada agama. Tapi ada makna yang tersirat dari ayat itu. Inilah yang dikuasai oleh Abdullah bin Abbas. Dia katakan itu adalah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jawaban Abdullah bin Abbas ini sama seperti jawaban yang dikehendaki oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Benar, tepat seperti itu. Ini di antara tanda-tanda Rasulullah akan wafat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala.